Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putuni Harat Nadila, NIM 2027066 dari kelas 1B. Di sini saya akan melakukan atau membuat video mengenai memandikan pasien, di mana tujuan untuk memandikan pasien yaitu mencegah infeksi pada kulit pasien, lalu meranggat kebersihan diri pada tubuh pasien. Lalu yang ketiga, membantu menghilangkan bau badan pada pasien yang sudah menjalani rawat inap yang sudah cukup lama pada rumah sakit. Tindakan ini dilakukan pada pasien yang tidak dapat mandi secara mandiri atau tidak dapat mandi sendiri. Lalu selanjutnya langkah pertama yaitu kita mempersiapkan alat. Selanjutnya yaitu ada alat-alat yang dipersiapkan. Yang pertama ada dua baskom, yang satu berisi air hangat dan yang satu berisi air biasa. Lalu ada hand rub, lotion, sabun, lalu ada urinoir atau pispot, ada hand scone, lalu ada washcloth 2, ada pakaian untuk menggunakan pasien setelah dimandikan, lalu ada handuk kecil dan handuk berukuran sedang 2, lalu ada selimut mandi, dan juga selimut yang digunakan setelah memandikan pasien, lalu ada perlak, lalu ada celemek atau apron, lalu ada perlak, dan ada keranjang untuk menaruh pakaian kotor pasien. Baik, selanjutnya langkah kedua yaitu kita mempersiapkan pasien. Selamat pagi Bu, di sini saya dengan perawat Putu ingin memandikan Ibu, yaitu tujuannya untuk membersihkan badan Ibu dan mencegah terjadinya infeksi pada kulit Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, langsung saja saya akan memulai untuk memandikan Ibu ya Bu. Baik, kalau begitu yang pertama yaitu saya akan memasangkan perlak pada di bawah bagian pinggang Ibu ya Bu ya. Baik, kalau begitu badannya sedikit miring ya Bu ya, dimiringkan ke kanan sembari saya memasang perlak. Baik Bu, saya bantu ya Bu ya. Baik, sudah Bu. Lalu selanjutnya kita mencuci tangan. Baik, jika sudah, kita selanjutnya menggunakan hand scone bersih.
Lalu selanjutnya kita mendekatkan alat-alat pada pasien, yaitu seperti baskom yang sudah berisi air hangat dan air biasa. Jika sudah, lalu kita memakai celemek atau apron. Nah, jika sudah, kita selanjutnya kita ganti selimut pasien dengan menggunakan selimut mandi. Baik, maaf Bu, selimutnya saya ganti dengan menggunakan selimut mandi ya Bu ya. Baik, maaf Bu, saya pasangkan selimutnya ya Bu ya. Baik, selanjutnya kita mengganti selimut pasien dengan menggunakan selimut mandi. Maaf Bu, sekarang selimutnya bisa diganti dengan menggunakan selimut mandi ya Bu ya. Baik, saya bantu Ibu untuk mengganti selimutnya. Lalu kita taruh selimut yang sudah digunakan pasien pada ember atau keranjang yang untuk menaruh pakaian yang kotor tadi. Jika sudah, selanjutnya kita memasang handuk ukuran sedang di bawah kepala pasien. Baik Bu, saya akan memasangkan handuk di bawah kepala Ibu ya Bu ya. Baik, maaf Bu, kepalanya bisa diangkat ya Bu ya. Baik, saya bantu Ibu untuk mengangkat kepala. Baik, sudah ya Bu ya. Selanjutnya kita mulai memandikan pasien, yaitu dari wajahnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita menggunakan waslap terlebih dahulu.
Baik, selanjutnya waslap dimasukkan ke dalam air hangat terlebih dahulu. Lalu diperas sedikit. Nah, selanjutnya kita usapkan pada muka pasien secara perlahan. Maaf ya Bu ya, saya lap bagian muka terlebih dahulu. Bagian wajah tidak memerlukan sabun, tetapi jika pasien memiliki facial foam sendiri, maka kita bisa menggunakan facial foam yang pasien miliki. Baik Bu, apakah Ibu memiliki facial foam tersendiri? Baik, jika tidak, kita hanya menggunakan air ya Bu ya. Untuk area kelopak mata, yaitu kita meminta pasien untuk menutup matanya dan kita lap bagian kelopak mata dari dalam keluar. Baik Bu, silakan tutup matanya. Saya akan mengelap bagian kelopak mata Ibu dari dalam keluar. Baik, untuk bagian wajahnya sudah ya Bu ya. Lalu selanjutnya kita keringkan menggunakan handuk. Maaf Bu, saya keringkan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, sudah Bu. Lalu selanjutnya kita meminta pasien untuk membuka baju bagian atas. Baik Bu, selanjutnya Ibu bisa membuka bajunya bagian atas terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, kalau begitu saya bantu ya Bu. Baik, jika sudah, selanjutnya kita membersihkan bagian lengan pasien terlebih dahulu. Nah, bagian lengan yang kita bersihkan yaitu bagian yang terjauh dari kita, atau misalnya ini saya berdekatan dengan lengan sebelah kiri. Nah, maka yang akan saya bersihkan terlebih dahulu yaitu bagian lengan yang sebelah kanan. Baik, kalau begitu saya pasangkan handuk terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, maaf Bu, saya pasangkan handuk. Nah, selanjutnya kita bersihkan menggunakan waslap lagi. Nah, yang pertama kita menggunakan air hangat. Nah, untuk bagian lengan ini kita bisa menggunakan sabun. Baik, maaf Bu, saya bersihkan lengannya ya Bu ya. Nah, kita bersihkan dari bagian ujung menuju ke pangkal lengan. Lalu selanjutnya kita menggunakan sabun pada lengan pasien.
terlebih dahulu. Nah, jika sudah, selanjutnya kita bilas menggunakan air biasa. Dari ujung menuju pangkal lengan. Nah, jika sudah, selanjutnya kita lap menggunakan handuk. Bu, saya lap terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, jika sudah dari bagian terjauh, maka sekarang kita menuju posisi yang terdekat. Bu, handuknya. Lalu kita pasangkan handuk terlebih dahulu pada bagian lengan terdekat. Maaf Bu, saya pasangkan handuk terlebih dahulu ya Bu. Lalu selanjutnya kita melap menggunakan air hangat. Sama seperti tadi dilakukan dari ujung menuju pangkal lengan pasien. Lalu selanjutnya menggunakan sabun. Selanjutnya kita bilas dengan menggunakan air biasa. Jangan lupa kita bersihkan bagian ketiak pasien juga. Lalu selanjutnya kita keringkan menggunakan handuk. Lalu selanjutnya bagian dada pasien. Maaf Bu, selanjutnya saya akan membersihkan bagian dada ibu ya Bu ya. Saya pasangkan handuk terlebih dahulu. Maaf ya Bu. Selimutnya saya turunkan sedikit ya Bu ya. Nah, setelah itu kita bersihkan dengan menggunakan air hangat terlebih dahulu. Maaf ya Bu, saya bersihkan bagian dada ibu. Selanjutnya pada area bokong ibu ya Bu ya.
Baik Bu, Ibu bisa menghadap ke kanan terlebih dahulu. Saya bantu ya Bu untuk memasangkan handuknya terlebih dahulu. Baik Bu, Ibu bisa menghadap ke bagian kanan terlebih dahulu. Nah, jika sudah, maka kita bersihkan bagian punggung pasien. Baik, maaf Bu, punggungnya saya bersihkan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, jika sudah, kita lap menggunakan handuk. Baik, sudah ya Bu ya. Lalu selanjutnya bagian kaki. Nah, bagian kaki ini kita letakkan handuk di bawah kaki pasien. Jadi kita meletakkan handuk pada kaki pasien pada bagian yang terjauh terlebih dahulu. Baik Bu, saya pasangkan handuk pada kaki Ibu ya Bu. Lalu selanjutnya kita bersihkan menggunakan air hangat terlebih dahulu. Lalu kita gunakan sabun. Selanjutnya kita bilas dengan menggunakan air biasa. Baik, jika sudah, selanjutnya kaki yang terdekat. Maaf Bu, kakinya bisa diangkat sedikit. Lalu kita menggunakan air hangat terlebih dahulu. Lalu menggunakan sabun. Lalu kita bilas dengan menggunakan air biasa. Baik, jika sudah, kita tarik handuknya. Kita bersihkan kita lap menggunakan handuk. Baik, sudah Bu. Nah, selanjutnya yaitu kita menggantikan pakaian pada pasien. Maaf Bu, pakaian Ibu akan saya bantu untuk menggunakan pakaian ya Bu ya. Kita menggunakan pakaian yang baru ya Bu ya. Baik,
saya bantu ibu menggunakan pakaiannya. Maaf ya Bu ya, saya bantu menggunakan pakaiannya. Nah, selanjutnya jika sudah, kita ganti selimut pasien dengan menggunakan selimut yang baru. Maaf Bu, selimutnya akan saya ganti dengan selimut yang baru ya Bu ya, karena ini tadi selimut yang digunakan untuk mandi. Jadi saya ganti ya Bu ya selimutnya. Baik, maaf Bu, saya bantu untuk mengganti selimutnya. Lalu selimut yang sudah kotor kita taruh pada ember untuk tempat pakaian yang kotor tadi. Selanjutnya kita ambil handuk yang berada pada bawah kepala pasien. Maaf Bu, handuknya akan saya tarik ya Bu ya, angkat kepalanya sedikit. Baik, saya bantu ya Bu ya. Lalu kita taruh pada ember di tempat pakaian yang kotor tadi. Nah, jika sudah, selanjutnya kita tanyakan respon pada pasien. Maaf Bu, saya sudah selesai memandikan ibu. Bagaimana setelah saya memandikan ibu, apakah badan ibu terasa lebih segar dan lebih wangi lagi Bu? Baik, jika sudah, apakah ibu ingin menggunakan lotion Bu? Baik, jika tidak, saya tidak akan menggunakan lotion pada ibu. Nah, selanjutnya kita bereskan alat-alat yang sudah kita gunakan tadi. Kita lepas handscoon terlebih dahulu. Kita letakkan pada bengkok. Lalu selanjutnya kita menggunakan hand rub. Baik, sekian video dari saya. Saya akhiri, terima kasih.